gimana caranya dia memasarkan produk dia, hasil karya dia. Nah, hasil itu yang seni penting dia. tuh ya. Nah, itu paling penting. Mengkomersialisasikan atau monetize dia punya karya seperti itu. Nah, itu keywordnya monetize tuh. Iya, betul di situ. Kalau kita jago dalam hal sesuatu tapi nggak bisa monetize-nya, percuma kan ya? Percuma. Oke, selamat datang di Ferry Reviandi YouTube channel kembali. Nah, kali ini kita kedatangan my brothers, ya. Halo, bro. Ini teman kuliah ya, bro ya. Siap, teman kuliah. Teman nakal. seperjuangan dulu ya ceritanya. Nah, kali ini kita punya satu topik yang menarik ya, bro ya. Bisa dibilang begitu. Tentang bagaimana cara kita dapat duit dari hobi ya, dan juga passions kita. Betul. Wah, ini baru pertama kali topik ini nih gua bahas di channel ini. Siap. Ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin punya hobi ya, passions, cuman selama ini belum jadi duit. Ya. Nah, ini kesempatan kalian. Simak baik-baik obrolan kita pada hari ini, ya. Nah, saya mau perkenalkan juga nih brother saya, Bernard Susanto. Gue takut kebalik jadi Sutanto. Susanto. Nah, beliau ini, beliau adalah seorang managing partner dari sebuah organisasi ya. Perusahaan. Kalau organisasi kan non profit nanti. Ya, dari sebuah perusahaan bernama Lean Excellence Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah dengar ya, Lean Excellence Indonesia. Nah, ini nih. Ini biang keroknya. Oh, salah. Ini adalah perusuhnya, Pak. Perusuhnya klien-klien kita, Pak. Oh iya. Salah satu founder dari Lean Excellence Indonesia. Oke. Sehat ya, bro? Sehat. Stay safe juga harus semua. Nah, masih jalan workshop, coaching? Lebih ke arah coaching consulting kita. Kalau workshop lebih cenderung ke ada in-house. Klien kita langsung. Jadi kita sudah mengurangi namanya public training, sudah mengurangi. Lebih ke arah in-house training sekarang. In-house training. Mungkin beberapa klien karena masa PSBB seperti ini, coaching atau konsultannya mungkin via online ya jadinya ya. Semua kita ngajarnya sekarang via online. Via online. Kecuali kalau ada review harus ke pabrik ataupun yang physical review, kita baru ke lapangan. Oh iya, itu mau nggak mau. Betul. Ya kan, mau nggak mau. Oke, bro, sesuai dengan topik kita tadi ya. Bagaimana sih caranya dapat duit dari passions kita atau dari hobi-hobi kita nih? Betul. Ya, karena kita tahu sendiri ini kan zaman susah nih, bro. Betul. Dan di luaran sana teman-teman sendiri banyak ternyata yang punya skill. Ya, contohnya para istri di rumah sekarang. Ya, tiba-tiba semuanya pada jago bikin kue. Gua nggak tahu. Hidden talent. Nah, ya kan, dijual-jualin, yang jualin suaminya. Betul. Yang bikin istrinya gitu. Nah, ini salah satu contoh yang sebenarnya sudah berjalan kan ya. Seperti itu. Nah, cuman kita mau kupas lebih dalam. Bisa. Ya kan? Kalau kita memang punya skill itu ya, atau passions di bidang tertentu, yang pertama mau gua tanyain dulu, itu gimana kita realize-nya ya? Oh, gue ternyata punya ini nih. Ya kan? Oke. Sebelum nanti dulu deh, jangan mikir duitnya dulu deh, tapi realize-nya dulu nih. Nah, itu gimana, bro? Oke, jadi kalau untuk buat bisnis kita ngomong semua yang menghasilkan uang itu komersialisasi, itu harus ada 3 komponennya. Iya. Yang pertama adalah passion, yang kedua adalah kompetensi atau skill, orang bisa bilang seperti itu. Oke. Yang ketiga sendiri adalah economic engine. Artinya gimana bisa menghasilkan uang seperti itu. Karena nggak semuanya itu bisa menjadi economic engine. Contohnya kayak seniman. Ya. Itu dia punya passion pasti di situ. Ya. Terus punya skillnya, artnya di situ. Tetapi gimana caranya dia memasarkan produk dia, hasil karya dia. Nah, itu yang penting tuh ya. Nah, itu paling penting. Mengkomersialisasikan atau monetize dia punya karya seperti itu. Nah, itu keywordnya monetize tuh. Iya, betul di situ. Kalau kita jago dalam hal sesuatu tapi nggak bisa monetize-nya, percuma kan ya? Percuma. Jadi ibaratnya kita sebagai penikmat sendiri, orang lain nggak bisa menikmati seperti itu. Penikmat sendiri. Iya. Jadi seperti hobi aja jadinya seorang seniman tadi. Benar. Karena dia nggak bisa monetize seperti itu. Jadi butuh 3 hal tuh tadi ya. Betul. Pertama adalah passion, ya kan? Kedua
Apa tadi kedua? Kompetensi atau skill lah. Skill ya, oke. Kedua skill, kemudian ketiga adalah economic engine. Nah, kalau passion mungkin orang bisa dengan mudah tahu lah ya. Oh, passion gua di musik nih, passion gua di kue nih, bikin kue, ya kan, dan lain sebagainya. Kemudian apa tuh skillnya? Oke, gue jago main gitar, ya kan? Gue jago bikin kue dan lain-lain lah gitu. Tapi masalah economic engine-nya ini, ya gimana kemudian memonetize-nya? Gimana caranya menduitkan gitu ya? Betul. Dari situ tuh yang mungkin semua orang atau teman-teman di sini belum terlalu ngeh nih bro, gimana sih caranya gitu kan? Nah yang paling simple deh, ada contoh yang bisa lu berikan nggak? Bisa. Jadi kalau kita bilang sebenarnya kalau kita mau menanalisis itu lebih ke arah kita harus berpikir pola pikirnya sebagai seorang entrepreneur. Entrepreneur. Ya, artinya apa? Seorang entrepreneur adalah seorang yang jeli melihat setiap peluang dari setiap kejadian atau peristiwa. Oke. Contohnya pada saat PSBB kemarin itu peluangnya banyak untuk yang online shopping dan sebagainya. Ya. Jadi kita sebisa mungkin menciptakan peluang itu sendiri. Kalau kita bisa melihat peluang, ada peluangnya kita perbesar peluang itu. Oke. Kalau belum ada peluangnya kita buat peluangnya. Kita bikin peluangnya. Oke. Ya, itu pola pikirnya. Jadi demand creation lah lebih ke arah situ. Oke. Nah, sebenarnya tips-tipsnya ada yang hari ini mau saya sharing, itu yang paling penting adalah sebenarnya ada 8 tips. Ada 8 tips. Ada stepnya supaya supaya kita bisa fokus totalnya. Oke. Karena seringkali kita orang bilang ya berapi-api di awal, tapi begitu kita melihat suatu kondisi yang kayaknya nggak mungkin punya nih, impossible things gitu, kita mundur biasanya seperti itu. Padahal mungkin dicoba aja belum. Nah, saya pernah dengar dulu, saya pernah dikasih ilustrasi sama bos saya. Kamu misalkan kayak gold digger gitu ya, kamu menggali nih 10 meter di dalam, kamu udah capek banget gitu. Yeah. Tapi kamu memutuskan stop. Tapi kamu nggak tahu kalau 11 meter, 1 meter lagi itu ada emasnya. Sudah nemu emasnya di situ. Nah, sometimes itu yang membuat kita ibaratnya mundur. Jadi kita sebenarnya tips buat teman-teman semuanya itu bro adalah kita tidak pernah menjadi loser selama kita belum menyerah. Selama kitanya nggak berhenti. Betul. Jadi loser itu terjadi kalau saat dia surrender. Selama kita belum menyerah, kita belum loser. Oke, jadi itu key point yang penting sebenarnya justru jangan pernah menyerah. Betul. Gitu kan ya? Betul. Nah, tadi kan ngomongin nih ada 8 tips ya atau 8 step untuk mengkomersialisasikan passion atau skill kamu gitu kan. Betul. Stepnya apa aja, bro? Oke. Yang pertama yang paling penting dasarnya adalah finding the way, the why. Oh, the why. The why. Artinya kenapa kita mau terjun sebagai pebisnis atau pengusaha, atau kita pengen jadi sesuatu maker misalkan produk kita. Saya mau jualan kue. Kenapa dulu? Dulu? Kita harus benar-benar renungkan, kita refleksikan, bahkan ibaratnya kita tulis semuanya alasan kita kenapa kita mau. BU, bro. Nah, salah satunya itu yang paling gampang, BU atau orang bilang butuh adalah duit. Biar dapur ngebul seperti itu. Iya, biar dapur ngebul, betul. Seperti itu. Tetapi seandainya kita pikirkan lagi lebih dalam lagi, seandainya dapurnya sudah ngebul, apakah kita tetap di situ atau enggak? Next stepnya seperti itu kan? Itu penting ya? Itu penting, karena kalau misalkan teman-teman bayangin nih, kalau kita sudah punya perusahaan atau sudah punya bisnis kecil pun, kita pasti punya karyawan, betul ya? Iya. Kalau karyawan kita tiba-tiba kita bilang, saya nggak mau bisnis ini lagi nih, saya mau tutup, bagaimana nasib karyawan? Tanggung jawab kita mau orang lainnya seperti apa? Jadi begitu kita nyemplung sebagai entrepreneur dan kita sudah memulai bisnis, itu adalah komitmen jangka panjang kalau saya bilang seperti itu. Waduh, kayak nikah ya bro? Iya, komitmen. Ya benar, soalnya kalau tiba-tiba ya udah deh gue berhenti udahan aja gitu ya, PSBB-nya udah nggak ada nih gitu kan, nasib karyawannya terus ya gaji sopo. Betul. Gitu ya. Jadi ini adalah satu tekad yang memang perlu dikomitmenkan. Betul. Itulah kenapa kok step yang pertama tadi penting ya, why? Kenapa kamu mau nyemplung di situ? Itu paling penting. Dan itu sebagai dasar kita, memotivasi kita, juga kita punya winning spiritnya di situ semua sebenarnya. Iya, betul. Setuju bro, setuju. Selanjutnya bro. Oke, yang kedua adalah kita udah tahu, kita punya ide kadang-kadang, tapi kita seringkali kita lupa, kita asumsi. Kalau kita bilang pasti produk ini bagus punya, pasti laku di pasaran, tetapi kita tidak pernah melakukan namanya market research. Artinya kita perlu melakukan hipotesa, apakah asumsi kita itu betul atau salah.
Iya benar. Nah, kadang-kadang kita merasa kita paling bagus, kita belum kasih produk yang dicoba ke customer, kita belum yakin dari sisi customer, apakah dia suka atau ada kekurangan apa, kita langsung bilang, langsung kita jor-joran, kita langsung launching, langsung kita jual, ternyata nggak laku. Nah, contoh nih bro ya, misalnya bini gua, ya istri di rumah bikin kue, betul, dicobain ke gua, adiknya ya kan, bokap nyokap, oh semua pada bilang enak nih, itu sudah bisa diwakilkan sebagai yang namanya hipotesa belum? Tergantung atau market research. Sebenarnya belum bisa juga karena kita harus tahu dulu market kita mau di mana kan. Jadi kita kasih testernya itu ke yang memang market kita. Misalkan market kita buat kasih kue-kue itu buat gift dari company buat kliennya misalkan. Yeah. Berarti testernya adalah seorang pekerja, gimana merasakan dia. Okay. Kadang-kadang beda, ibu rumah tangga, pekerja sama orang yang healthy concern kan berbeda. Kalau healthy concern misalkan dari sisi kue ya, dia bilang misalkan ini terlalu manis, padahal dari sisi anak-anak nggak manis, kurang manis seperti itu. Okay. Jadi berbeda, feel-nya, taste-nya berbeda. Benar-benar. Jadi kalaupun mau hipotesa atau market research itu tadi, ya ke tempat atau segmen target yang dituju gitu ya. Segmenting, targeting, positioning. Oke. I see, ya. Karena banyakan orang kan kadang-kadang gitu aja tuh. Maksudnya merasa udah melakukan market research. Ini katanya saudara-saudara gua, katanya teman-teman gua enak kok gitu kan. Nah, itu kemudian udah dijadiin sebuah validasi gitu seolah-olah. Terlalu terburu-buru kadang-kadang. Terlalu terburu-buru ya. Gitu. Kadang-kadang juga kita kan beda demografi, beda culture, beda budaya, itu kadang-kadang taste-nya juga berbeda misalnya gitu. Yeah. Contoh gampang, Padang Melayu sama Padang Malaysia sama Padang Indonesia berbeda tuh taste-nya sebenarnya. Betul. Ada yang orang bilang orang Singapura lebih suka misalkan Padangnya Melayu dibanding Padangnya kita misalkan. Yeah. Tetapi kalau saya pribadi lebih suka tempenya dalam Padang itu Indonesia punya, karena lebih lembut dan lebih soft dibanding punya Malaysia. Nah, itu kan berbeda. Itu udah beda lagi. Tergantung market research-nya juga, tergantung demografinya juga, tergantung budaya tempat juga pengaruh sebenarnya. Pengaruh. Artinya gini, kalau semakin kita bisa melakukan satu market research sederhana dengan market yang semakin luas, apakah semakin terbuka opportunity-nya? Ya, tapi juga kita bertahan dengan waktu kan. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan itu semakin lama kan jadinya. Iya betul. Makanya kita mulai ada namanya early adapters. Kita mau fokus dulu di mana bisnis kita ini. Apakah segmen kita mau kemana? Apakah misalkan jual kue tadi? Apakah buat ibu-ibu atau buat gift? Atau ibaratnya misalkan kalau buat gift berarti kan lebih bagus kemasannya ya, harus lebih menarik, harus lebih bonafit, eksklusif misalkan buat seperti itu. Nah, apa buat yang lain? Nah, itu harus tentukan dulu tuh kita punya segmen. Sehingga kita tahu nanti waktu produk kita komposisinya dari segi intangible benefitnya, dari segi tangible benefitnya, atau orang bilang emotional benefit sama functional benefitnya seperti apa. Oke. Nah itu ya guys. Jadi tahap kedua juga nggak kalah penting ternyata sama yang pertama. Betul. Lanjut bro. Ya. Kalau sudah dapat validasinya, hipotesa kita ternyata benar. Oh emang disukai pasar semua nih, banyak yang suka. Terutama target market kita suka. Kita buat plan. Nah, yang saya perlu tekankan plan ini adalah kadang-kadang orang lupa. Jadi kalau prinsipnya plan itu bro, ada namanya plan for the best, betul? Plan for the best. Tapi prepare for the worst itu yang kadang-kadang orang lupa. Dalam arti contingency plan atau crisis management plan lah. Kalau seandainya ada tidak dikendaki kejadian-kejadian, kita sudah siapkan plannya juga. Plan for the best, prepare for the worst. Ya, itu dua kutub yang memang cukup berlawanan, tapi dua-duanya perlu di-prepare. Dari awal gitu. Betul. Ya. Sehingga ini tujuannya mungkin untuk bisa mengantisipasi ya. Betul. Jadi kalau ada kondisi yang tidak kita harapkan atau kita bilang crisis management atau jadi krisis di bisnis kita, impact-nya itu udah kita persiapkan jadinya. Kita nggak kaget, terus kita nggak bingung mau ngapain gitu. Contoh gampangnya gini, hal simple. Kalau kita mau misalkan naik motor ke tempat kerja, gitu. Pasti kita pertimbangkan kan, seandainya bannya bocor gimana persiapannya. Seandainya kurang angin gimana. Seandainya hujan gimana? Seandainya saya tiba-tiba ibaratnya butuh minum gimana, misalkan haus seperti apa. Nah itu kan sebenarnya ada prepare for the worst yang kita nggak pernah tahu kan. Nah itu tapi possible untuk terjadi. Mungkin terjadi. Nanti kita tinggal lihat peluang terjadinya seperti apa, occurrence-nya sering munculnya seperti apa. Gitu. Jadi paling enggak nih mungkin secara mental ya, itu juga udah prepare. Betul. Ya. Wah, just in case nih tidak berjalan ternyata sesuai dengan rencana. Wah, gue udah siap-siap nih. Ya, gampangnya gini bros. Waktu kita
kuliah misalkan kita mau nembak cewek gitu kan ya. Ya. Kita harus siap dulu, kita ditolak dong. Kita Oke. kalau siap ditolak jangan pernah nembak cewek Oke. gitu kan. Gampangnya seperti itu. Ya. Kalau ditolak, siap-siap aja nangis gitu ya. Ya minimal kita nggak bunuh diri lah seperti itu. Oke. Ya. I get it ya. Oke. Untuk berapa nih? Step 3 ya? Step 3. Oke. Step 4, Bro. Step 4. Nah, itu adalah get your first sales. Artinya kita coba jual juga. Kadang-kadang kita kan terlalu lama di desain, di develop terlalu lama karena kita mau mencari namanya perfect ya, perfect condition. Nah, ini ada istilah menariknya yang baru lagi booming. Teman-teman bisa browsing juga. Namanya adalah minimum viable product, MVP. Minimum viable Product. Artinya kalau kita mau jual suatu produk itu boleh beta version, tetapi dalam feature yang sudah komplit. Oh, oke. Contohnya, misalkan kita mau air minum dalam kemasan seperti ini ya. Ini nggak ada sponsor ya, nanti semoga ada sponsor buat Bapak ya. Oh iya. Okay. Ini nggak sponsor loh ya. Ini nggak sponsor. Okay. Tapi kalau mau sponsor juga boleh ya. Diundang Pak, diundang. Yeah. Oke. Jadi misalkan air minum dalam kemasan ini. Oke. Kita mau mengembangkan misalkan kita kalau misalkan nunggu sampai perfect berarti kita harus desainnya paling bagus, ibaratnya mencolok, ibaratnya gitu kan. Tetapi kan kita juga mikirkan semakin kita perfect desainnya dan sebagainya macamnya, time to marketnya semakin lama. Betul ya? Butuh waktu. Betul. Dan artinya kita bisa dikalah cepat sama pesaing. Oke. Nah, seperti itu. Jadi momen itu penting. Tapi jangan sampai kita launching produk, kita jual produk yang belum jadi, belum siap. Artinya misalkan saya punya produk ini, saya mau jual ini karena saya lagi kondisinya misalkan air minum anti covid misalkan seperti itu. Misalkan seperti itu. Nah, ini kita kan udah komplit ya. Ada tabungnya, ada isinya, ada emblemnya, nanti ada mereknya, brandnya, ada tutupnya. Itu udah komplit. Itu minimum seperti itu. Itu minimum. Artinya MVP itu seperti itu. Jangan sampai ibaratnya waktu kita masih develop, ternyata gampang bocor nih, kita langsung launching. Berarti belum siap. Belum ready. Tapi jangan sampai nunggu juga desainnya harus yang paling wah banget. Terus warnanya ini harus paling wah banget, eye catching banget. Tutupnya harus yang paling premium. Dibuka nggak gampang tumpah, nggak bakal bocor diginiin. Itu kan butuh waktu lama. Jadi pertimbangannya antara speed juga kita perlu pertimbangkan. Time to market tadi, Bros. Jadi kenapa harus MVP? Karena kan minimal jangan sampai ada komplain. Betul kan ya? Betul. Tapi juga harus mempertimbangkan momen alias waktu. Betul. Karena by progress biasanya ini akan berkembang untuk menjadi sempurna akhirnya. Betul. Kan perlu orang bilang kalau komputer kan ada upgrade-nya ya, seperti itu. Nah, kembali lagi ibaratnya kenapa ini penting? Karena ini juga buat sekaligus validasi hipotesa tadi kita. Jangan sampai nggak laku ternyata. Nah, hipotesa kita kan harus kita buktikan. Kita launching lah produk ini. Sudah siap launching, kita launching. Oh, laku atau enggak? Misalkan seperti itu. Mantap. Nah, itu baru setengah jalan nih. Baru setengah jalan. Selanjutnya apa, Bro? Adalah maximize your time. Maximize your time. Fokus juga ibaratnya siap-siap nama pebisnis itu bisa tidurnya lebih fleksibel gitu. Jadi kalau orang bilang bisnis itu bisa financial freedom, itu nanti kalau sudah sukses. Bisnis itu bisa punya waktu banyak dengan keluarga, itu nanti kalau sudah berjalan dengan baik. Ya, itu cita-cita. Tetapi semua bisnis itu adalah kristalisasi keringat, kata Tukul saya ingat banget itu. Jadi kristalisasi apa? Keringat ya. Jadi orang tahu suksesnya doang, kita ketawa-ketawa, kita undang dia makan. Benar. Tapi dia nggak tahu di belakang naik mobil mewah. Dia nggak tahu di belakang perjuangan kita seperti apa. Kita ditolak sama customer, kita dimaki-maki sama customer, kita ibaratnya pusing gimana cari jalan buat bayar karyawan. Nah, kayak gitu-gitu kan mereka cuma mau ambil sisi positifnya doang. Tapi negatifnya itu nggak pernah ditanyakan ataupun dia nggak peduli. Kadang-kadang seperti itu. Nah, jadi waktu itu adalah uang. Itu saya setuju banget. Karena apa? Sebisa mungkin teman-teman semua terutama kita bisa menggunakan waktu lebih bijak. Alangkah baiknya setiap waktu yang kita spend itu bisa menghasilkan value. Buat orang lain dan buat kita. Nah, contohnya kalau kita meeting paling gampang nih bos, kan kadang-kadang hangout gitu ya, hangout ngopi-ngopi cantik gitu ya, sama temen. Nah itu boleh aja. Tetapi kalau bisa misalkan ternyata di situ terjadi referral, temen saya punya bisnis ini nih, butuh ini, kamu bisa bantu nggak? Nah di situ terjadi kan lebih kualitas, meeting yang berkualitas seperti itu. Ya, ngopi cantik yang berkualitas ya. Ya seperti jadinya itu. Ya. Betul. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekarang. Ya, yang berikutnya lagi seperti kita tahu kondisi ini adalah sekarang pada musim yang namanya
branding, digital branding gitu kan. Digital branding. Jadi artinya kita harus buat yang namanya online semuanya. Karena sebisa mungkin online. Sebisa mungkin online. Terutama kalau kita ngomong small medium enterprise, itu branding online sangat emas, harus dibutuhkan, is a must. Is a must. Ya, seperti itu. Juga jangan lupa word of mouth itu, testimoni itu paling penting. Apalagi produk kita berhubungan dengan sehari-hari, konsumsi sehari-hari, makanan, minuman. Ya. Tadi misalkan Bro Ferry bilang istrinya jual kue, ternyata ada ngomong, wah kuenya nih gampang, belum saya gigit udah remuk di mulut misalkan gitu. Betul ya, misalkan seperti itu. Oh berarti kan kita harus review lagi kurang apa, kurang telurnya kah, putih telurnya atau kuning telurnya. Tetapi itu bahaya kalau sampai ke mulut yang lain kan. Ya betul. Bahkan dia belum pernah merasakan produknya, tetapi dia langsung menjudge karena berdasarkan apa yang didengar. Nah, jadi hati-hati, apalagi sosial media itu ibaratnya begitu kita ngomong ke sosial media, kita anggap semua dunia tahu. Ya. Jadi lebih wise dalam bersosial media itu seperti apa. Jadi menggunakan tempatnya juga. Misalkan kalau kita servisnya untuk yang profesional, kita mulai genjot di LinkedIn misalkan seperti itu. Kalau kita mau jualan by endorser, mungkin by Instagram. Nah, seperti itu. Jadi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dan itu butuh komitmen. Butuh komitmen ya? Komitmen. Dalam arti apa? Kadang-kadang kita lagi semangat nih. Kita jor-joran tiap hari kita broadcast. Begitu udah sibuk, udah mulai naik salesnya, lupa kita nggak broadcast lagi atau kita nggak kasih iklan lagi. Nah seperti itu. Jadi market edukasi itu perlu rutin. Karena manusia gampang lupa. Seperti itu gambarannya. Walaupun istilahnya dalam salah satu online platform yang simple ya, semacam kayak broadcast WA mungkin ya. Betul. WA itu sekarang kan ada status ya. Nah, status itu menurut saya salah satu yang mujarab karena kita itu kan close loop ya. Artinya kita teman-teman kita sendiri kan ibaratnya, dan mereka pasti tahu accountability kita. Nah, jadi kalau kita punya sesuatu yang kita offering, pasti mereka juga kalau mau beli pun, minat pun, karena emang dia tahu kita gitu. Udah trust duluan. Itu lebih mudah seperti itu. Makanya kalau bisa semakin banyak komunitas WhatsApp-nya seperti itu. Jadi kalau perlu join grup banyak-banyak tuh ya. Betul. Tetapi jangan sering, kalau di WhatsApp tipsnya jangan sering-sering jualan, nanti orang juga agak kesel gitu. Lama-lama di blok nanti ya. Iya, gitu. Jadi ada kapan kita tarik ulurnya, kayak main layangan lah, kapan kita ngulur kita tarik seperti itu. Itu salah satu cara yang mungkin paling simple ya, dan bisa dilakukan. Untuk memulai paling enggak. Betul ya, dari lingkungan inner circle kita sendiri. Bahkan saat kita mau launching produk pun belum launching nih, produknya belum ada nih, kita bisa lakukan branding dulu di awal. Jadi artinya kita membuat supaya customer itu pengen mencari tahu apa sih yang bakal di launching, itu bisa juga modelnya seperti itu. Si Ferry ini mau jualan apa sih gitu ya? Misalkan kita kasih teaser dulu pembuka apa gitu. Seperti itu. Teasernya bikin sendiri aja lah ya? Bisa, macam-macam, bisa subcon, bisa bikin sendiri. Tapi lebih bagus sih kalau kita emang mau menghemat di awal, bikin sendiri lah. Karena kita tahu apa yang kita mau. Iya betul. Mungkin permodalan pun juga masih terbatas gitu ya? Betul. Lanjut, step berikutnya apa bro? Yang paling penting, abis kita punya branding, harusnya tadi saya bilang sekilas, network itu paling penting. Kalau kondisi yang saya belajar selama COVID kemarin, atau PSBB kemarin, semua bisnis yang masih bisa sustaining, kita ngomong dari sisi level SME ya, itu adalah yang punya network. Jadi dia bisa menyalurkan penjualan dia ke network dia, minimal bisa bantu untuk absorb dia punya jual produknya atau servisnya seperti itu. Paling gampang seperti itu bos. Jadi network itu penting. Kenapa? Kita bisa bilang network itu kalau kita kan perkumpulan yang sesuatu yang punya kesamaan ya, gampang gitu. Artinya ada mirip-mirip rasa senasib setanggungan lah. Dan kita biasanya bondingnya juga ada lebih dibanding sama kita orang biasa kan, sama customer biasa kan. Yang nggak kenal gitu mungkin. Iya nggak kenal seperti itu. Jadi bonding itu yang membuat kita moral, saya harus bantu teman saya nih. Karena ibaratnya kalau saya pribadi, saya punya moto sukses itu enaknya rame-rame. Karena kenapa? Saya pernah lihat kalau orang nggak sukses kadang-kadang tuh menghambat kita untuk sukses juga. Karena kan ada orang bilang gini, ada orang senang lihat senang lihat orang susah, atau susah lihat orang senang. Kayak gitu kan. Nah, yang mana tuh ya? Yang mana itu seperti itu. Jadi network itu penting. Jadi teman-teman, kalau kita bisnis sekarang nggak punya network itu
ibaratnya merupakan suatu kesalahan. Saya pun sendiri saya nyesal. Dulu saya kan awalnya dari pabrik ya. Jadi kan networknya situ aja. Ya. Terus saya juga dulu orang yang agak antipati dengan marketing. Karena ibaratnya zaman dulu kan ditentukan oleh produknya bagus pasti laku. Ya. Betul ya. Tapi zaman sekarang persaingannya kan ketat. Betul. Jadi produk yang biasa pun bisa laku kalau marketingnya bagus. Oh iya. Itu udah shifting, polanya udah shifting. Jadi kita mau nggak mau branding tadi, online tadi itu marketing site semuanya itu penting. Terutama buat SME. SME apa sih by the way bro? Kepanjangannya nih. SME itu adalah Small Medium Enterprise, UMKM. UMKM. Bahasa canggihnya adalah SME ya? Itu bahasa Inggrisnya Pak. Bahasa Inggrisnya. Gitu. Maklum sehari-hari bahasa Sundaan soalnya bro. Jadi teman-teman kenapa saya perkenalkan istilah umum bahasa Inggrisnya supaya nanti teman-teman sebagai pebisnis bisa ngobrol sama orang lain juga ibaratnya ngerti apa yang dia omongin, istilah-istilah bisnis. Oke. Nah, masalah networking itu tadi ya bro, apakah harus berupa teman-teman sekitar, teman-teman pribadi nih, teman-teman tetangga mungkin ya, teman kuliah, teman sekolah gitu, ataukah harus networking yang berupa mungkin teman di perusahaan yang si A, teman di perusahaan B, harus berupa teman bisnis? Nah, lebih bagus yang spesifik, bro. Jadi artinya gini, kalau kita mau bikin kue, network kita adalah orang bilang pengusaha-pengusaha kue atau toko-toko kue. Jadi lebih gampang kita mendistribusikan produk kita. Atau penggemar-penggemar kue misalkan gitu. Jadi kita bisa show, ini kue kita, bisa tester, suka, lebih gampang untuk distribusinya seperti itu. Jadi berarti memang harus spesifik disesuaikan oleh produk ataupun jasa yang mau kita jual dong ya. Betul. Termasuk juga influencernya, misalkan kita bilang, mau beli, kita punya produk misalkan kue, influencernya apa nih? Ibu-ibu arisan misalkan gitu. Nah kita masuk ke grup yang ibu-ibu yang suka penggemar-penggemar kue ataupun orang yang ibaratnya sering ngasih hadiah ke orang kue-kuenya gitu. Parcel group atau community parcel dan sebagainya. Nah itu penting ya. Maksudnya influencer di sini berarti kan nggak selalu customernya langsung nggak selalu seorang artis terkenal gitu loh. Belum tentu. Ya kan? Atau brand ambassador yang besar gitu nggak perlu kan ya. Nah, jadi prinsipnya kalau networking itu yang paling bagus adalah setiap orang yang kita kenal atau network kita itu merupakan bisa memberikan referral buat kita. Dan dia bisa menjadi brand ambassador kita. Nah, itu karena mereka sudah pakai produk kita, servis kita, mereka percaya, kita bisa dipercaya, dan itu pun mereka rasakan dampaknya buat kebaikan mereka, dan mereka otomatis bisa memviralkan itu. Word of mouth tadi kembali. Word of mouth-nya kemudian jalan, otomatis. Nah di situ juga penting ya. Artinya kita perlu tahu dong. Ini kira-kira siapa aja nih yang bisa kita jadikan influencer. Betul. Brand-brand ambassador kita. Betul ya. Nggak perlu artis terkenal gitu kan. Kayak misalnya, gue mau itu dong endorse lewat Atta Halilintar itu nggak perlu dong. Berarti ya. Tergantung kembali lagi produknya, segmennya tadi kembali lagi. Kalau emang segmennya kita artis-artis, kita perlu artis endorsernya. Tapi kalau segmen kita umum, generik, ya kita siapapun bisa. Ibaratnya misalnya gini, saya mau jual kue-kue ke ibu-ibu arisan. Nah, kira-kira tokoh siapa nih bisa mewakili ibu-ibu arisan gitu kan? Ketua arisannya. Bisa jadi seperti itu. Anytime terbuka. Jadi kita pikirkan siapa yang bisa memberikan influence secara nyata ke. Betul. Gitu. Otomatis yang paling penting kalau customer kita puas, itu adalah nomor satu adalah sebagai influencer kita sebenarnya, ambasador kita. Karena dia otomatis mungkin langsung akan bercerita ya. Betul. Bertestimoni ya. Betul. Dan itu juga akhirnya balik memberikan satu benefit untuk kita sendiri. Betul. Jadi kalau testimoni yang bagus itu adalah yang dilakukan secara sukarela. Dan mereka merasakan emang bagus buat mereka. Iya, betul. Setuju bro. Sekarang yang terakhir bro. Yang terakhir, ini paling penting. Treat it like a job. Jadi perlakukanlah bisnis ini sebagai kamu seorang pekerja. Kenapa? Ini masalah disiplin. Kadang-kadang kita sebagai bisnis baru dapat uang banyak dikit gitu, atau lumayan cuan dikit atau untung dikit, kita bilang bangun pagi males gitu kan. Masih ada produk, masih lumayan salesnya, masih stoknya udah habis, laku lah. Saya hari ini udahlah nggak usah kerja dulu, istirahat dulu lah, nggak usah bisnis dulu. Benar. Nah itu disiplin itu yang membuat kita kadang-kadang semakin lama semakin kita longgar, allowance-nya semakin besar, akhirnya kita males jadinya. Benar. Artinya kita di awal-awal kita harus membedakan saat kita berpikir sebagai pebisnis dan saat kita berpikir sebagai pekerja. Kayak saya di awal-awal tuh kalau saya masuk ke klien,
saya berpikirnya adalah sebagai employee juga. Oke. Yang saya harus deliver pengajaran saya ke klien. Betul. Tetapi kalau kita berpikir dari segi bisnis development, saya berpikir sebagai seorang entrepreneur. Ya. Jadi kita masing-masing pakai topinya, harus sesuai dengan kondisi dan yang kita mau seperti apa. Betul. Tapi ya harus mengikuti apa tuh? Faedah kedisiplinan diri itu tadi gitu. Betul kan ya? Betul. Kadang gue juga begitu sih, bro. Ya, itu gue realize ya. Artinya wah hujan nih pagi-pagi gitu kan. Jam 7 pagi masih mau narik selimut tidur lagi nanti deh jam 8 gitu kan. Kerjaan masih bisa dihandle anak-anak. Coba percontohnya mungkin seperti itu kali ya. Simple. Nah, simple lagi nih. Kadang-kadang kita ibaratnya gampangnya gini, sakit perut dikit deh. Nggak enak badan dikit gitu. Itu alasan kita, pembenaran diri kita. Ya udahlah hari ini kita nggak usah ke klien lah, atau ibaratnya hari ini kita nggak usah jualan dulu lah. Atau kita nggak usah prospecting dulu lah. Nah itu yang kayak gitu-gitu pembenaran diri lama-lama sekali kita iyakan biasanya kebawa berkali-kali. Orang bilang ini sementara, temporary, tapi jangan sampai yang saya paling agak wanti-wanti ke teman-teman saya, ke bro juga adalah jangan sampai temporary tapi forever. Temporary forever itu paling bahaya. Temporary forever ya. Padahal kita tahu yang forever itu cuman Batman. Betul. Nah itulah tadi teman-teman berarti berapa? 8 step ya. 8 step atau 8 tips untuk Anda memulai. Betul. Ya, memonetize atau mendapatkan uang dari skill ataupun passion Anda. Yang mungkin selama ini Anda masih bingung nih. Aduh, gue jago ini nih, jago gitar, jago bikin kue gitu ya, dan lain sebagainya. Bisa nggak ya dapat duit dari sini? Diduitin dari sini. Oke? Nah, bro, itu udah step-stepnya. Lu sendiri kan sudah banyak mengajar ya, tidak hanya ke para individual tapi juga para ke perusahaan-perusahaan nih. Justru kembali Pak. Jadi kalau kita awalnya perusahaan dulu. Perusahaan dulu. Terus masuk SME karena dia minta request. Jadi selama ini kita nanganin perusahaan-perusahaan yang lumayan lah ibaratnya. Kenapa kita pilih itu? Karena kita bisa memberikan impact lebih besar, yang signifikan. Tujuannya itu awalnya. Ya. Terus masuk ada request 2 tahun terakhir masuk kita SME. Terutama kita bantu untuk yang startup seperti ini. Terus juga kita kerapkan bisnis modelnya dia seperti apa, sampai ibaratnya kita bantu program marketingnya seperti apa. Terus juga ada berapa bulan terakhir ini sejak corona masuklah yang namanya ke level ini bro, personal, individu. Betul. Jadi ibaratnya saya melakukan namanya personal development program buat orang-orang. Jadi klien kita pun sekarang sejak corona ini ada berapa yang individu seperti itu. Individu ini maksudnya di bisnisnya memang statusnya masih individu atau memang gimana nih bentuknya? Ada dua macam. Dengan kata lain satu gini, kalau dia masih di bisnis, dia sebagai individu, dia membutuhkan namanya business advisory. Jadi saya mendampingi dan tim kita mendampingi untuk top manajemen ataupun owner ataupun director komisaris pada saat pengambilan keputusan. Seperti itu. Jadi ngebantu ngasih gambaran seperti apa, impact-nya apa loh Pak kalau gini, terus bagusnya apa, kita kasih alternatif apa gitu. Itu dari sisi bisnis. Ada yang mulai dari sisi personalnya bos, seperti itu. Personal? Iya. Jadi kita punya 2-3 klien itu, mereka dibantu minta secara personal. Pak, saya punya aiming ini, saya punya goals ini, saya sebagai mau nanti 3 tahun lagi seorang ini, gimana caranya saya supaya improve diri saya, termasuk tools apa yang saya butuhkan. Bapak bisa coaching saya, mentoring saya, ibaratnya mau day by day, mau weekly, mau monthly, bebas. Wow. Ada ya sampai seperti itu ternyata ya. Betul. Karena konsep pendekatan ini bro, Lean itu kan sekarang jadi konsepnya lebih berkembang jadi agile juga. Itu awalnya dari pabrik. Masuk services. Sekarang masuk ke life management. Artinya manajemen kehidupan sehari-hari pun bisa dipakai. Betul. Setuju ya. Berarti ini implementasinya pun bisa kemana-mana nih ya. Betul. Ke berbagai segmen ya. Betul. Entah perusahaan besar, kecil, bahkan individual. Betul. Nah, itu tadi tuh teman-teman ya dari Lean Excellence Indonesia. Betul. Program apa yang kalian butuhkan? Silahkan langsung coba. Nanti mungkin ada konteks saya bisa Bung Ferry kasih tahu. Nanti di deskripsi kita juga akan sediakan informasinya. Siap, terima kasih. Nah, gue mau nanya ya bro. Ada nggak ya kalau ibu-ibu atau cewek-cewek gitu ya tiba-tiba Pak Bernard gitu ya, saya minta dibantu program diet saya dong gitu. Lain. Kalau kita kan lebih ke arah kan bisnis mindset ya. Artinya kita bisnis dan operation. Dari strategi, tactical, operation kita masuk. Tapi kalau buat
itu kan lebih ke arah image ya, image. Jadi kalau kita bilang healthy concert image kayak personal trainer, itu lebih cocok mereka menghubungi personal trainer. Kalau saya adalah personal trainer tapi dari sisi bisnis. Sama pengembangan diri boleh lah. Jadi kalau individual purposes nggak bisa ya. Artinya gini, kalau dia mau mengembangkan tidak berhubungan dengan bisnis nih. Artinya gini, kalau saya mau mengembangkan diri saya, tapi untuk mensupport saya sebagai kepala rumah tangga, itu lebih cocoknya mentoring dengan yang kayak psikiater atau apa. Tapi kalau saya lebih ke arah karena saya tidak mau lepas dari sisi bisnis entrepreneurnya. Jadi membantu dari sisi korporasi dan entrepreneur itu sendiri. Gue pikir ya kan diet juga dilayani, ada produknya gitu, ada programnya gitu. Kagak. Itu ibaratnya masing-masing punya expert di bidangnya masing-masing. Masing-masing punya expert. Jadi kalau kita nggak mau fokus di situ, karena kebetulan kita juga belum expert di situ. Iya. Nah, kalau gitu nih bro ya, kita kan sudah bahas tadi step-stepnya, ya kan. Beberapa juga secara prinsip adalah produk servicesnya, programnya seperti apa, target segmennya seperti apa gitu. Betul. Kan. Contohnya bro, di dunia nyata lah ya, seperti sekarang ini, dengan situasi yang kita alami bersama lah, passion atau skill ya, yang kita bisa duitin ini kira-kira contohnya kayak apa aja sih? Banyak. Salah satu tadi contohnya dari punya istrinya bro. Ya cooking. Bisa, itu pasti bisa banget. Nah, terus kalau kita writing bisa buat cerita. Menulis. Iya, cerita online. Atau e-book segala bisa. E-book bisa, Itu juga. Terus juga kita desain grafis, terus kita musik. YouTuber baru tuh banyak bermunculan sejak adanya COVID PSBB ini, itu kita dipaksa jadi kreatif, betul ya, secara langsung. Iya betul. Yang bisa kreatif dan bisa eksekusi lah yang bisa bertahan. Yang kreatif dan yang bisa eksekusi. Betul. Yang bertahan. Betul. Karena kadang-kadang kreatif tanpa eksekusi ibaratnya adalah omdo. No action talk only. Itu yang paling berbahaya. Iya. Ya kalau cuman gue kepikiran sana ke sini tapi tiap hari cuman rebahan aja. Ya, itu still dreaming. Ya kan? Beda antara vision sama dreaming itu di situ, Bos. Jadi kalau vision itu dia ada unsur actionnya. Sedangkan dreaming itu cuma hope aja unsurnya. Karena nggak action gitu ya. Ada lagi nggak contoh-contoh lainnya? Banyak. Jadi misalkan fotografi. Ini real story teman saya sendiri. Teman saya itu mungkin teman-teman tahu juga namanya siapa. Saya mau sebut dulu. Mungkin karena saya belum izin sama orangnya. Dia itu fokusnya dulu mencari tahu berbeda adalah dia toys fotografi. Jadi kayak toys gini. Dia buat kayak diorama, dia foto terus dia edit ada kayak dia paling namanya Star Wars. Jadi ada kayak lasernya segala. Nah, itu awalnya itu terus dia mulai berkembang juga jadi foto studio. Nah, kemarin keadaan COVID terakhir ini dia sampai namanya punya mobile photo studio. Artinya dia nyamperin ke orangnya. Jadi kalau keluarga itu butuh family foto gitu ya, atau foto keluarga atau orang bilang mau foto yang lain-lain, itu dia datang ke rumahnya, dia bawa mini studionya di mobil itu. Jadi artinya yang aslinya menunggu, semua branding dan menunggu, dia langsung jemput bola. Nah seperti itu. Ini contoh-contoh nyatanya, artinya ada bisnis yang harus berubah, ada bisnis yang perlu cuma diversifikasi atau dimodifikasi sedikit. Nah seperti itu. Betul. Dan ini salah satu contoh realnya langsung ya. Betul. Padahal awalnya cuman gara-gara hobi, foto-fotoin mainan. Betul. Nah, itu udah dengar sendiri ya guys. Ini sangat-sangat possible ya. Orangnya kalau mau cari ciri khasnya botak. Saya kasih dia. Inisialnya bro? Oh jangan. Itu juga dari alma kita juga bos, dari Trisakti juga bos. Oh gitu. Dia masuk ke acara TV, ada beberapa acara TV saya lihat dia masuk di situ. Ya. Betul. Dan ini pun juga mungkin kalau contoh yang tadi lu kasih ya barusan. Bermula dari fotografi mainan, ini pemasarannya pun juga bisa melalui inner circle kita dulu ya. Network. Dan network kita. Betul. Kita suka sama hobi. Minimal ada yang kita nggak suka, misalkan hobi figur gini dah gampangnya deh. Kebetulan saya juga hobi figur juga. Saya 1:6 yang saya suka. Saya spesifik lebih ke arah tactical team. Saya satu lemari itu banyak. Malah curcol. Itu ibaratnya ya hobi. Setiap gini, saran buat ibu-ibu nih kalau boleh nih bro. Jadi setiap ibu-ibu sebisa mungkin memperbolehkan suaminya punya hobi.
Punya hobi. Betul, karena hobi itu penting. Ya. Hobi itu yang meredam suami itu nakal kemana-mana. Oh, oke. Tapi hobi yang positif lah ya artinya. Hobi yang positif. Betul, Ya. Dan siapa tahu hobi para suami itu nanti malah jadi duit. Betul. At the end gitu Betul. kan. Betul. Dan gini, saya ikut kayak komunitasnya figur-figur itu kan. Ya. Ibaratnya di Indonesia itu nyari itu terutama untuk yang pretelan susah gitu susah, ya. Oke. Saya dengan komunitas itu bisa dapat apa yang kita mau, bahkan kita bilang kita mau beli apa kita bisa request, ntar dicariin sama komunitas itu. Ya. Terus kita bisa beli harga lebih murah. Ya. Dulu awalnya saya belinya di Singapura karena saya dulu masih bolak-balik Singapura. Oke. Tapi ternyata di Indonesia banyak tuh. Saya dikenalkan juga sama yang toy maker ini. Saya dikenalin gitu. komunitasnya. Saya di-invite. Toy fotografi tadi di-invite saya. Saya bilang saya mau dong kayak gitu. Dia juga main juga Star Wars karena dia main Star Wars juga 1/6. Saya mainnya tactical team. Dia kasih tahu, saya join. Nah, di situ ilmu kita bertambah tuh. Jadi kalau gini figur ini harusnya gimana, komposisinya gimana, ini paduannya sama apa. Betul. Itu. Juga kalau kita mau jual, sudah kita nggak suka lagi bisa ada jual. Dan harganya juga ibaratnya nggak kebanting terlalu jauh. Yeah. Nah, jadi dengan komunitas yang benar, network yang benar, harusnya hobi kita bisa jadi duit. Ya. Ada juga banyak yang ibaratnya sering keluar negeri, dia hand carry, mungkin bawanya cuma sedikit, 1 atau 2 piece. Nah, tapi harganya kan bisa dijual lagi ke sini seperti itu. Dan itu ada selisih profit yang kita bisa kantongin tuh. Betul. Ya. Oke, tapi kan PSBB susah ke iya, lagi itu sebelum negeri. PSBB. Jadi artinya kalau misalkan dari segi ini komunitas ini tadi dari foto fotografi toys tadi bisa macam-macam bisa ngasih uang. Misalkan ada kayak misalkan gampangnya kayak gini. Bung Ferry misalkan butuh jangan ini aja nih figurnya. Misalkan yang punya bisa nyewain. Nah, kayak gitu-gitu. Oke. Itu ide-ide yang bisa baru muncul kan seperti itu. Sewain harian gitu. Misalkan mau buat syuting, misalkan 3 kali syuting atau mau bulanan, mau mingguan, bebas aja kan misalnya. Oh iya. Jadi nggak perlu beli kita. Oke. Kan ini nggak dimainin logikanya kan, cuma Benar, dipajang cuma pajangan aja. Iya kan, buat memanis lah. Ya. Nah, itu bisa ganti-ganti, jadi nggak monoton kan. Betul. Ini bahkan dari ide yang paling simpel nih ya, yang langsung di depan mata nih ya. Betul. Jadi saya bilang entrepreneur kembali bisa melihat setiap peluang. Di setiap peluang itu pasti ada sesuatu yang bisa kita, kalau bisa kita uangkan, bagus lagi. Ya, tapi minimal bisa kita lihat value-nya apa. Nah, itu paling penting. Iya. Nah, oke bro, kita kan sudah ngomong nih step-stepannya atau tahapannya tuh, ya kan? Cara-cara pemasarannya, ya kan? Kemudian contoh-contohnya gitu ya. Ada lagi nggak bagian penting yang tidak boleh dilupakan mungkin di dalam kita memulai untuk menghasilkan duit dari passion atau skill kita ini tadi? Ada nggak yang perlu ditambahkan? Paling dasar semua tadi berhubungan dengan why tadi yang nomor 1 adalah mentality. Jadi entrepreneur itu adalah is all about mentality. Jadi kenapa banyak pemain entrepreneur yang gagal tetapi bisa bouncing, bisa orang bilang turn around, itu bisa sukses. Nah begitu kita sukses, itu ada namanya DNA sukses. Begitu kita tahu cara suksesnya, kita bisa replikasi, bahkan scale up bisnisnya. Makanya banyak bisnis yang sudah sukses, mau buka bisnis apapun pasti sukses. Karena dia punya DNA-nya, sudah tahu DNA-nya apa. Nah itu yang perlu kita cari tahu. Terus tadi ingat lagi, jangan lupa yang tadi saya bilang gold digger, itu yang paling penting. Gold digger. Kita jangan sampai 10 meter kita nyerah, padahal 11 meter sudah ada emasnya. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting ya. Oke. Kapan kita harus tahu when to stop-nya. Seperti itu. Nah, itu khusus dua pesan ya, dua tips ya. Yang pertama adalah mentality perlu dijaga, kedua adalah gold. Ya tadi ilustrasi gold digger tadi. Gold digger tadi ya. Maksudnya jangan mudah menyerah lah gitu ya. Kita jangan terlalu cepat menyerah. Jangan cepat, never give up lah ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Thank you banget loh Bro Bernard. Sama-sama. Sudah sharing pada hari ini. Bagi teman-teman yang tertarik untuk melihat lebih lanjut program-program yang disediakan oleh Lean Excellence Indonesia, nanti kalian bisa lihat dan cek detailnya di deskripsi. Oke, bro, semoga sehat dan sukses terus. Saya mau kasih salam perubahan. Oh, perubahan, oke, boleh. Tagline company kita adalah salam perubahan, change is fun. Oke, change is fun. Betul. Bahasa Sundanya apa, bro? Jadi perubahan itu menyenangkan. Perubahan itu menyenangkan. Oke. Padahal nggak gampang ya orang untuk berubah ya. Tapi kalau kita lihat, misalkan kita ngomong berubah, kita merasakan sakitnya dulu nih. Karena kita melihatnya semua perspektifnya segini. Tetapi kalau kita sudah melewati, kita lihat panjang, pasti menyenangkan. Bahkan kita bisa menoleh belakang, kita ketawa dengan melihat keadaan tersebut.
Jadi it's a matter of apa ya? Adaptasi aja. Iya. Adaptasi ya. Adaptasi. Jangan sampai kita berubah dulu lah. Ibarat secara sukarela. Jangan sampai keadaan yang membuat kita paksa rela. Paksa rela. Oh, paksa rela. Gitu. Mendingan sukarela dibanding paksa rela. Iya. Kalau udah paksa rela tuh nggak enak biasanya kan. Betul. Pasti ada yang kita korbankan. Biasanya. Betul. Oke. Don't forget guys, change is Fun. Oke, thank you very much. See you on the next video. Bye. Bye.